Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh bertemu dengan saudara lagi pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama sebelum kita membaca firman-Nya dan mendengarkan uraiannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih buat rahmat, anugerah, dan kebaikan Tuhan yang sungguh tidak terbilang dalam hidup kami. Terima kasih lagi pada saat pagi ini kami boleh bersama-sama untuk mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan akan menolong, memberkati, dan menguduskan kami semuanya, sehingga pemberitaan firman ini menjadi pemberitaan yang boleh mempermuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan, rahmat, anugerah-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasal 18, ya, Ulangan pasal 18. Kita melihat ayat 15 sampai dengan ayat 22. Sekali lagi, Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 22. Saya membaca buat Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini di Minggu Epifania yang keempat, judulnya adalah Saksi itu mempertaruhkan hidup. Sekali lagi, saksi itu mempertaruhkan hidup. Dalam Alkitab, kalau kita melihat kata saksi merupakan terjemahan langsung dari kata bahasa Yunani, yaitu kata martus, ya, atau nanti kalau saudara melihat kata marturia, ya, marturia berasal dari kata itu, ya, atau bisa juga dikatakan yang disebut dengan kata martur, martus, martur, ya, marturia, itu kata-kata yang sering kita dengarkan tentang saksi. Artinya, ya, arti kata itu adalah seorang yang menyatakan apa yang telah ia lihat, dengar, atau ketahui. Lalu pengembangannya, kalau sudah melihat dalam bahasa Inggris, ini disebut sebagai martir. Ya, jadi orang yang bersaksi, lalu dia mati, itu jadi disebut biasanya martir. Yang berarti seorang yang membawa kesaksian melalui apa? Kematiannya. Jadi kesaksian dan kematian, kesaksian dan kemartiran memiliki akar dan hubungan yang sangat erat dan terkait satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya pada masa kini, kalau kita melihat di masa gereja sekarang, istilah bersaksi itu disamakan dengan kegiatan mengkomunikasikan Injil secara pribadi. Memang tidak bisa dipungkiri ya, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa memang gereja yang hidup itu adalah gereja yang bersaksi. Jadi kalau gereja itu tidak bersaksi, ya itu gereja itu mati itu. Ya, jadi jangan anggap gereja itu hanya diam saja. Ya, tidak mungkin ada orang akan masuk ke dalam gereja tanpa sebuah kesaksian atau tanpa sebuah penginjilan. Jadi makanya kalau saudara melihat semenjak Yesus terangkat ke sorga, ya, untuk memenuhi pesan daripada amanat agungnya itu, kita bisa melihat bahwa para rasul, ya,
semua sangat concern sekali dengan pemberitaan Injil ini. Ya, apalagi kalau saudara melihat di dalam Kisah Rasul di pasal-pasal awal itu, ya, bagaimana mereka setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus itu, dibaptiskan dengan Roh Kudus itu, mereka tidak bisa menahan diri. Mereka pergi bersaksi, mereka pergi mengabarkan Injil itu kepada banyak orang. Jadi kita harus tahu bahwa kekristenan itu dimulai dengan sebuah penginjilan. Ya, kekristenan yang benar atau orang-orang yang berkumpul di dalam gereja itu adalah orang-orang yang bisa saya katakan adalah orang-orang yang pernah mendengarkan Injil. Ya, saya Kristen sejak kecilnya. Ya, tetapi saudara, saya menjadi lahir baru ya setelah saya juga mendengarkan kabar tentang Injil itu. Ya, kabar tentang Injil itu, sukacita di dalam Injil itu. Ya, hamba Tuhan yang begitu gentar memberitakan pada waktu itu, di masa itu, saya masih ingat itu tanggal 11 Juni ya, 1989, saya mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh beliau, dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Ya, 11 Juni 1989. Nah, dengan kata lain saudara, pendeta, hamba Tuhan, atau orang-orang awam, ya jemaat-jemaat Tuhan, yang yang mengalami yang namanya lahir baru, pastilah akan mengkomunikasikan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita pasti tidak tahan untuk itu. Ya, kita pasti tidak tahan untuk itu. Kita pasti bergerak di dalam penginjilan yang ada. Nah, kalau kita melihat contohnya misalnya pada nats renungan yang dikatakan di dalam Kisah 5 ayat 32, ya, dilaporkan bahwa para rasul mengakui bahwa mereka adalah saksi dari semua yang mereka beritakan itu. Pada ayat ini arti menjadi saksi, yakni pada satu pihak para rasul menjadi saksi mata yang melihat, mendengar, bahkan mengalami setiap kejadian yang terjadi pada Yesus. Di pihak lain, kalau kita melihat para rasul memberitahukan pekerjaan pemberitaan Injil yang mereka lakukan tentang apa yang mereka alami, lihat, dan seterusnya, ya, tentang Yesus Kristus. Bukan hanya para rasul saja yang menjadi saksi dari semua itu, tetapi dikatakan juga dalam Alkitab, dengan hadirnya Roh Kudus dikatakan bahwa Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita untuk menolong kita dalam bersaksi kepada orang lain. Makanya banyak istilah dalam pelatihan-pelatihan penginjilan, Bapak Ibu Saudara. Ya, seringkali orang percaya itu kan mengatakan, aduh, nggak bakalan sanggup lah ya mengkomunikasikan Injil kepada orang lain, ya, atau menceritakan tentang Yesus, ya, jalan keselamatan satu-satunya menuju surga itu, ya, nggak akan sanggup lah katanya gitu. Nah, makanya saudara, seringkali banyak orang mengatakan begini, jangan pernah takut dalam bersaksi, karena setelah Yesus terangkat ke surga itu, ternyata Tuhan mengutus Roh Kudusnya, ya, dan salah satu pekerjaan Roh Kudus itu adalah menolong kita untuk bersaksi, menolong kita untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saksi itu dikatakan di dalam judul kita adalah mempertaruhkan hidup. Ya, memang ini nggak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu ya, bahwa yang namanya saksi, bahkan bisa saya katakan hampir semua rasul itu, ya, mereka harus mengalami kematian, mereka harus menjadi martir karena kesaksian mereka. Jadi hampir semua murid-murid Tuhan Yesus yang pertama itu semuanya jadi martir. Semua mereka dibunuh karena Injil yang disampaikan. Kecuali Rasul Yohanes ya. Rasul Yohanes memang setelah dimasukkan ke dalam kuali ya yang berisi minyak yang sangat mendidih itu, ya, jadi kuali yang sangat gede, ya, ada minyak yang mendidih di sana, dan rasul itu dimasukkan hidup-hidup ke sana. Rasul itu tidak mati. Karena rasul itu tidak mati, apa yang dilakukannya saudara? Yang dilakukan oleh rasul itu adalah, ya, dia seperti bermain-main ya, bermain-main di dalam kuali itu. Sehingga orang-orang yang tidak menyukainya membuang dia ke pulau Patmos, dan dia mati di sana juga. Ya, dan mati di pulau Patmos itu. Nah, jadi yang mau saya katakan kepada saudara sebenarnya sederhana. Sangat sederhana sekali. Kalau kita bersaksi, kita harus menyadari bahwa memang kita harus mempertaruhkan hidup kita. Ya, mempertaruhkan hidup kita, mempertaruhkan harta kita, mempertaruhkan segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini. Jadi benarlah judul firman Tuhan pada pagi hari ini di Minggu Epifania
yang keempat ini, bahwa saksi itu mempertaruhkan hidupnya. Mengapa saudara saksi itu mempertaruhkan hidupnya? Ada dua pelajaran penting yang bisa kita lihat dari dalam bagian ini. Ya, dari bagian ini. Yang pertama dikatakan karena saksi itu dikatakan sama dengan nabi yang berbicara bagi dunia ini. Ya, artinya begini. Dalam PL, Allah selalu memakai nabi sebagai perpanjangan lidahnya. Biasanya nabi akan menanggung resiko dari apa yang disampaikannya. Ya, apa yang disampaikannya. Jadi, kalau setelah melihat dalam perjanjian lama itu, tidak ada nabi yang nyaman aja hidupnya. Ya, saya masih ingat dalam pelajaran-pelajaran yang saya pelajari dari kitab nabi-nabi itu, salah satu nabi yang sangat ditolak oleh bangsanya itu adalah Nabi Yeremia. Dia berteriak, tidak ada satupun ya dari bangsa itu yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan memang kalau kita lihat kematiannya sangat mengerikan. Ya, kalau saya tidak salah, beliau mati di gergaji. Ya, nah jadi bisa kita lihat saudara, seorang saksi itu sama dengan nabi yang berbicara bagi dunia ini. Kalau saudara melihat konteks pembicaraan kita dalam Ulangan pasal 18 ini, dari ayat 15 sampai 22 ini memang tidak luput dari konteks sebelumnya. Jadi konteks teks di dalam kita dalam ayat 1 sampai 14 yang menjelaskan bagaimana Israel pada waktu itu masuk ke tanah perjanjian. Dikatakan bahwa mereka haruslah hidup menyembah Tuhan. Mereka tidak boleh menyembah berhala. Nah, ini yang Tuhan tetapkan. Sehingga tekanan Tuhan di dalam ayat 1 sampai 14 itu dikatakan mereka diminta untuk tidak hidup bercela di hadapan Tuhan. Nah, ini penting saudara. Ya, dikatakan mereka diminta untuk tidak hidup bercela di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dikatakan di sana di dalam ayat 1 sampai 14 itu Tuhan tahu godaan di negeri kemana mereka akan menduduki negeri itu. Jadi Tuhan sangat tahu keadaan negeri itu, godaan dari negeri itu. Tuhan sangat tahu bahwa di sana ada penyembah berhala. Tuhan sangat tahu bahwa di negeri itu, ya di negeri yang akan mereka duduki kelak itu, ya di sana ada orang-orang yang akan menggoda mereka supaya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan minta mereka untuk terus berpusatkan kepada Tuhan. Sehingga kalau sudah melihat sebenarnya dalam ayat 15 dijelaskan Tuhan ya di sana bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ini yang dikatakan oleh Musa. Jadi setelah Musa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan itu, Musa menyampaikan kepada umat itu, dan Tuhan katakan bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tentang siapa nabi ini, tidaklah perlu kita perdebatkan. Karena nanti dalam konteks perbandingan agama, sangat tajam sekali perdebatan tentang ini. Tetapi yang jelas, bisa kita katakan bahwa yang disebut dengan nabi yang harus didengarkan oleh orang Israel itu, sebenarnya itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Sehingga Yesus itu dikatakan dia adalah nabi, imam, dan juga raja. Ya, nabi, imam, dan juga adalah raja. Ya, dan juga adalah raja. Nah, tetapi saudara, kalau kita melihat nanti kehidupan daripada bangsa ini di masa pemerintahan raja, kita tahu persis bahwa nabilah yang selalu berbicara dan bersaksi kepada Israel. Jadi memang kalau kita melihat renungan yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara, ya itu jelas sekali ditekankan di sana bagaimana Yesus sebenarnya bersaksi, mengajak orang-orang bertobat. Sebenarnya yang ditekankan oleh Yesus adalah nubuatan yang disampaikan oleh Musa ini, bahwa seorang nabi akan dibangkitkan dari tengah-tengahmu katanya. Dan dialah yang akan kamu dengarkan. Dan itulah yang diteriakkan juga oleh Yohanes Pembaptis, ya, dalam perintisan jalan yang dibuat itu, saudara. Ya, itu yang diteriakkan bahwa nabi itu harus didengarkan. Bangsa itu harus mendengarkan tentang Yesus Kristus. Makanya dikatakan di dalam bagian ini, ternyata hadirnya nabi ini adalah karena permintaan mereka. Ya, lihatlah apa yang dikatakan. Kalau saudara melihat tadi
dalam ayat 16 sampai 18 itu. Ya, mereka lah yang memintanya. Sehingga Tuhan katakan, karena mereka yang memintanya, maka Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan atau menghadirkan seorang nabi di tengah-tengah mereka. Memang kalau sudah melihat di dalam pembacaan-pembacaan yang ada dalam ayat 19 misalnya, ya dalam pembacaan kita tadi, ada resiko besar bagi mereka yang tidak mau mendengarkan nabi. Jadi dikatakan bahwa orang itu akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan di dalam ayat yang ke-19. Nah, bagi nabi yang berbicara tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ternyata dikatakan juga dalam ayat 21 sampai 22 ya, bahwa nabi itu akan mengalami juga penghukuman daripada Tuhan. Nah, nabi yang berbicara di zaman sekarang sama dengan orang yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Apa yang kita sampaikan adalah berita keselamatan yang membawa orang kepada pertobatan. Yang kita beritakan adalah kabar sukacita, kabar pengampunan dosa. Itu sebabnya kita harus selalu berkata benar. Apa yang kita katakan haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga harus tahu, sebagai nabi yang bersaksi, kita pasti akan mengalami penolakan yang membuat kita harus mempertaruhkan hidup kita. Jadi, tidak usah heran kalau ada banyak orang yang bersaksi yang harus kehilangan segalanya. Jadi jelas, saudara, bahwa karena kesaksian kita, karena kenabian yang diberikan oleh Tuhan sebagai saksinya kepada kita, resiko yang sama yang dialami oleh nabi, kita akan alami juga. Resiko yang sama yang dialami oleh Tuhan Yesus sebagai nabi yang berbicara di tengah-tengah dunia ini, kita alami juga. Penolakan demi penolakan yang dilakukan oleh banyak orang kepada Yesus akan menjadi pengalaman kita juga. Kepahitan demi kepahitan yang ditujukan kepada Yesus, kita juga akan mengalaminya juga. Makanya jelas yang dikatakan bahwa seorang nabi akan mempertaruhkan hidupnya. Ya, akan mempertaruhkan hidupnya. Dan saya mau katakan kepada saudara, bahwa sebagai hamba Tuhan, mari kita belajar. Saya mendorong saudara sebagai seorang anak Tuhan, jemaat Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, jangan pernah berhenti untuk bersaksi. Jangan pernah mengharapkan gereja kita menjadi besar. Kalau kita hanya menunggu orang-orang yang akan datang ke dalam gereja. Tapi belajarlah bersaksi, mengajak orang untuk percaya kepada Yesus, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Dengan demikian, mereka akan menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Jadi kesaksian itu perlu. Menjadi saksi itu tidak bisa kita tunda. Karena memang itu adalah tanggung jawab kita. Dan yang Tuhan mau sekarang, marilah mempertaruhkan segalanya untuk kesaksian itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Di masa-masa orang ada dalam kebingungan. Di masa-masa orang banyak yang terpapar. Di masa-masa tidak mungkin bergerak dan membuat sesuatu. Di masa-masa krisis ekonomi yang ada ini, dibutuhkan kesaksian demi kesaksian dari anak-anak Tuhan yang boleh berbicara sebagai nabi di tengah-tengah dunia ini, yang boleh bersaksi sebagai seorang nabi di tengah-tengah dunia ini kepada banyak orang. Banyak orang tidak dalam kepastian. Banyak orang mengalami keretakan demi keretakan di dalam keluarganya. Banyak orang mengalami sesuatu yang jauh daripada Tuhan, yang hanya menyenangkan dirinya dengan kesenangan-kesenangan sementara. Mereka itu juga adalah jiwa yang perlu mendengarkan kesaksian dari kita semuanya. Mari bersaksi, karena orang yang bersaksi itu ternyata adalah seorang nabi yang berbicara kepada dunia ini. Saksi itu mempertaruhkan hidup. Mengapa? Karena saksi itu sama dengan nabi yang berbicara bagi dunia ini. Makanya resiko-resiko seorang saksi sama dengan resiko-resiko yang dialami oleh seorang nabi. Yang kedua, karena sebagai saksi, Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut kita. Sekali lagi,
Karena sebagai saksi, Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut kita. Artinya, apa yang kita sampaikan di dalam kesaksian kita adalah sesuatu yang berkuasa. Berkuasa karena sumbernya dari Tuhan. Itulah sebabnya di dalam bersaksi, jangan terlalu suka dengan perdebatan agama. Ya, tetapi sampaikanlah kabar sukacita itu apa adanya. Ya, saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita, pergilah berdebat agama. Tidak. Tapi Alkitab itu selalu berkata kepada kita bahwa kita diutus hanya untuk menyampaikan yang namanya kabar baik kepada orang-orang yang memerlukannya. Makanya saudara, salah satu yang Tuhan jelaskan tentang Nabi itu adalah firman yang Tuhan taruh di dalam mulutnya. Dan Nabi itu hanya menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Nah ini saudara, sama juga ya. Sebagai seorang saksi, kita juga sama juga. Marilah hanya menceritakan apa yang Tuhan taruh dalam mulut kita. Kita tidak perlu menghakimi. Kita tidak perlu menjelekkan agama orang. Kita tidak perlu menyudutkan orang, mendeskripsikan orang. Tetapi saudara, yang Tuhan mau sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam mulut kita. Itulah yang kita saksikan. Ya. Dan umat wajib mendengarkan, dikatakan. Umat siapa? Umat yang mendengarkan. Umat yang Tuhan izinkan untuk mendengarkan pemberitaan itu. Jika tidak, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban daripadanya. Ya, jadi lebih bagus kita mati setelah kita bersaksi kepada banyak orang. Pada waktu mereka kelak menolak, tidak ada urusan bagi kita. Karena nanti kelak Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Ya, dari mereka. Tanggal sekian, bulan sekian, saya mengutus Pendeta Hermon kepada kamu. Ya, dalam kesaksiannya begitu jelas tentang saya sebagai juru selamat. Dalam kesaksiannya ada Roh Kudus yang terus membuka hatimu. Tapi ternyata engkau menolakku. Engkau tidak mau menerimaku sebagai Tuhan dan juru selamatmu pribadi. Dan sekarang terimalah apa yang menjadi yang pantas buat kamu. Makanya dia akan menerima siksaan yang daripada Tuhan. Makanya tidak perlu saudara kita takut, tidak perlu kita harus hebat di dalam menyaksikan itu. Kenapa? Itu tadi, karena ada firman yang Tuhan taruh dalam mulut kita. Dan yang paling unik lagi, tadi di pendahuluan saya katakan kepada saudara bahwa ternyata Roh Kudus itu pun Tuhan utus untuk menolong kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bersaksi kepada banyak orang. Ternyata Roh Kudus itu menjadi sahabat kita yang bisa mengungkapkan, menyampaikan tentang hal-hal yang tidak jelas tentang Yesus kepada banyak orang. Makanya itu yang saya katakan kepada saudara, kita perlu menyampaikan kesaksian kita sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam mulut kita. Janganlah menyampaikan sesuatu yang tidak perlu, yang membuat orang mendengarkan kesaksian itu menjadi kebingungan. Kan banyak saudara-saudara ya kita mungkin belum menjelaskan Yesus, kita sudah bilang orang harus hidup suci. Orang kebingungan itu saudara. Ya, tapi kalau orang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, lalu kita ajak orang itu untuk hidup suci, dia akan mengerti. Ya, kita mungkin mengajak orang untuk percaya kepada Yesus, tetapi saudara, cerminan hidup kita adalah cerminan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang dikatakan, terjadilah yang namanya kebingungan-kebingungan di dalam bersaksi itu. Nah, itu sebabnya yang paling penting adalah sampaikanlah berita yang Tuhan taruh dalam mulut kita. Banyak cara saudara. Ya, banyak cara. Mungkin jembatan-jembatan yang bisa kita sampaikan untuk menyaksikan tentang Tuhan itu. Makanya tidak usah heran kalau saudara sebagai anak Tuhan mengalami banyak pencobaan, mengalami banyak tantangan dalam hidup ini. Tidak usah kaget, saudara. Kenapa saya katakan tidak usah kaget? Karena semua pengalaman-pengalamanmu itu akan Tuhan pakai sebagai jembatan. Ingat baik-baik ya, sebagai jembatan untuk berbicara tentang Yesus kepada banyak orang. Jembatan, ingat baik-baik. Jadi bukan berita, ya bukan berita yang menyelamatkan. Pengalaman kita itu bukan berita yang menyelamatkan, tapi pengalaman kita itu adalah jembatan. Ya, jembatan
untuk membawa orang mendengarkan tentang siapa Yesus. Pada waktu saudara mengatakan, saya sembuh karena Yesus, siapa itu Yesus ya? Orang akan bertanya tentang itu, dan kesembuhanmu itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidup saudara, itu akan menjadi jembatan untuk orang boleh percaya kepada Yesus, untuk membawa orang percaya kepada Yesus. Makanya saudara, sampaikan kebenaran yang praktis, yang tidak membingungkan pendengar kita. Ya, tidak membingungkan pendengar kita. Jangan bilang gini, ya, dulu waktu saya belum percaya Yesus, saya miskin banget loh. Sekarang saya udah percaya Yesus, saya jadi kaya gitu. Orang akan mendengar, tunggu dulu. Percaya Yesus jadi kaya nih. Nah, ini resiko saudara. Nanti pada waktu dia percaya kepada Yesus, mungkin karena kata-kata saudara bilang ikut Yesus jadi kaya, dia percaya Yesus. Tetapi ternyata dia tidak kaya-kaya. Jadi masalah nggak? Jadi masalah. Makanya itu yang saya katakan kepada saudara. Sesuatu yang membingungkan, yang membuat orang bertanya-tanya, yang membuat orang jadi jadi tidak percaya kepada Tuhan, tidak perlu disampaikan. Makanya tampillah di dalam pimpinan Tuhan dalam menyampaikan kesaksian kita. Tapi ingat, seterampil apapun kita, tidak semua orang akan menerima Tuhan Yesus. Di tengah-tengah terampilnya kita bersaksi tentang Yesus, akan ada di antara mereka yang menolak, bahkan mungkin membenci, menganiaya, dan membunuh kita. Tapi apapun itu, kita harus percaya. Nah, ini ingat baik-baik ini. Kita harus percaya ada Roh Kudus yang akan menyentuh hati orang. Ada Roh Kudus yang akan menginsapkan seseorang. Ada Roh Kudus yang akan menginsapkan dunia ini. Ada Roh Kudus yang akan membawa orang untuk bisa mempercayai apa yang kita sampaikan. Makanya saudara, dengan semua kesederhanaan kita, kita harus percaya bahwa firman Tuhan ada dalam mulut kita. Ya, firman Tuhan ada dalam mulut kita. Kita harus percaya juga bahwa Tuhan itu memakai kita apa adanya. Karena memang benar, kita adalah saksi yang mempertaruhkan hidup kita. Dengan kesederhanaan, dengan kepintaran, dengan kebolehan kita, dengan keterampilan, pelatihan-pelatihan yang kita buat dalam hidup ini. Ya, pelatihan-pelatihan untuk penginjilan itu, banyak pelatihan-pelatihan yang dibuat supaya orang bisa bersaksi dengan baik. Ya, semuanya itu akan dipakai oleh Tuhan. Dan yang harus saudara yakini, pelatih yang terbaik yang akan menolong saudara untuk bersaksi adalah Roh Kudus. Makanya bergantunglah kepada Roh Kudus. Percayalah kepada Roh Kudus yang akan membawa saudara kepada pengertian demi pengertian yang sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita menjadi saksi yang terus bersaksi. Kita tahu ada resiko-resiko, tapi itu bagian dari pertaruhan hidup kita. Demi Yesus, demi kerajaan sorga, demi kepercayaan yang kita yakini tentang Yesus itu. Kita tidak bisa berdiam diri untuk itu. Orang yang percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh lahir baru di dalam Yesus, dia pasti bergerak. Dia tidak akan pernah diam. Dia pasti akan menyampaikan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Saksi itu mempertaruhkan hidup. Mengapa? Karena saksi itu sama dengan nabi yang berbicara bagi dunia ini. Yang kedua, karena sebagai saksi, Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut kita. Kalau begitu, adakah yang kurang yang Tuhan taruh dalam hidup kita sebagai saksi yang mempertaruhkan hidup itu? Tidak ada. Yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Dia, bergerak bersama dengan Dia, bergantung kepada Roh Kudus, sampaikan kesaksianmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya bahwa kami adalah orang percaya yang Tuhan taruh di akhir zaman ini untuk menjadi saksi-saksi yang mempertaruhkan hidup kami demi kesaksian kami. Dan biarlah Tuhan memakai kami secara luar biasa dengan kelebihan, keterampilan, dan kesederhanaan kami ini Tuhan. Supaya kami boleh menjadi alat yang boleh bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami menjadi orang percaya yang bergerak dan tidak diam saja. Sehingga kami menjadi gereja yang boleh bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya di masa-masa pandemi ini juga kami gunakan masa-masa ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan
kabar sukacita itu kepada banyak orang. Pakailah kami Tuhan di dalam segala sesuatu dalam hidup ini. Kami sungguh sangat percaya pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib itu. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu, biarlah Tuhan memberkati mereka. Dalam masa-masa sulit ini berkati ekonomi kami, keuangan demi keuangan kami, berkati hidup kami, bahkan secara khusus kerohanian kami Tuhan, kedekatan kami dengan Tuhan. Biarlah kami boleh belajar menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang akrab dengan Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tidak jauh daripadamu, tapi biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kami minta supaya Tuhan memakai kami di dalam semua kesederhanaan demi kesederhanaan ini. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di atas segalanya. Dan biarlah hanya kuasa Tuhan yang boleh bekerja di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk masa pandemi, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan memberikan masa yang baru kepada kami. Dan biarlah kami hidup di era yang baru. Di era yang baru ini. Di era di mana Tuhan hadir, menolong dan memberkati kami. Beri imun tubuh yang kuat, beri kesehatan, beri kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Sehingga kami boleh kuat di dalam menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu, dan terima kasih buat Roh Kudus yang terus menerjemahkan firman ini di dalam hati kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Selamat pagi buat kita semuanya, dan sampai ketemu minggu yang akan datang. Shalom.